nasihat saya kepada kaum muslimin, belum ada contohnya dari Rasulullah SAW di antara tarawih salawatan. Salawatnya kadang-kadang juga terlalu berlebihan dan tidak paham apa yang disampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak paham ini, subhanallah. Orang enggak paham, fotonya rame aja. Itu sebenarnya saya khawatir orang yang seperti itu menghilangkan itu sebenarnya. Setelah menyebut Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad, ada kalimat sallallahu alaihi wasallam, Anda sendiri termasuk Ustadz Salafi Wahabi banyak yang mengucapkan itu. Saya minta dalilnya kalau memang itu ada contoh dari Rasulullah. Ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita, puasa kita, amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami untuk mengkonter Ustadz Salafi Wahabi, yaitu Ustadz Ahmad Zainuddin insyaallah Al-Banjari. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Zainuddin yang telah memberikan nasihat kepada kami, termasuk kepada semua kaum muslimin. Akan tetapi Ustadz, saya sarankan kepada Anda, sebelum Anda memberikan nasihat, maka terlebih dahulu harus dipikir dulu, harus ditelaah dulu apa yang Anda akan nasihatkan. Isi nasihat Anda itu apa? Saran saya, kalau Anda akan memberikan nasihat berkenaan dengan hukum, maka Anda itu tidak boleh memutuskan hukum hanya berdasarkan dengan pendapatnya sendiri, berdasarkan hasil dari pemikiran sendiri, tanpa melihat, tanpa membaca dari pendapat para ulama. Saya yakin ilmu kita, pengetahuan kita, kearifan kita tidak seberapa dibandingkan dengan para ulama. Maka di situ kita perlu mengambil pendapat para ulama. Jika perlu digarisbawahi, jika hal itu berkenaan dengan hukum, tidak boleh memutuskan dengan hasil pendapatnya sendiri, dengan hasil pemikirannya sendiri. Nanti bisa jadi menyesatkan orang lain, dirinya sesat juga bisa menyesatkan orang lain. Isi nasihat Anda bahwa sholawatan atau membaca sholawat di antara sholat tarawih, yang saya pahami artinya kaum aswaja itu ketika sholat tarawih selesai salam biasanya membaca sholawat atau zikir-zikir yang lain, seperti misalnya fadlan minallahi wa ni'mah. Ini ada di kaum aswaja ketika selesai salam di antara sholat tarawih. Ini kata Ustadz Ahmad Zainuddin, ini tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita pahami bersama, kalau menurut Ustadz Salafi Wahabi tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti amaliyah itu, berarti perilaku itu adalah bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat. Kalau sesat tempatnya di neraka. Betapa banyak kaum aswaja yang akan masuk neraka gara-gara membaca sholawat setelah salam, karena dianggap bid'ah oleh Ustadz Salafi Wahabi. Nah, di samping itu dia menduga bahwa orang aswaja itu, yakni orang yang membaca sholawat, tidak paham terhadap sholawat yang dibaca. Ini yang saya akan kontak.
Bahkan dari narasi dia, dari penyampaian dia, mengejek, mengolok-olok terhadap apa yang dilakukan oleh orang Aswaja, yakni sholawatan setelah salam pada waktu sholat tarawih. Ini yang akan saya counter. Ustadz, kalau kita berbicara masalah bid'ah, Anda membaca sallallahu alaihi wasallam, tidak ada contoh dari Rasulullah. Setelah menyebut Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad, ada kalimat sallallahu alaihi wasallam, Anda sendiri termasuk Ustadz Salafi Wahabi banyak yang mengucapkan itu. Saya minta dalilnya kalau memang itu ada contoh dari Rasulullah. Ternyata tidak ada contoh Rasulullah. Kalau semua bid'ah adalah sesat, tentu Ustadz Salafi Wahabi banyak yang juga sesat. Memang saya akui, kami mengakui secara khusus hadis yang menjelaskan secara khusus membaca sholawat setelah sholat tarawih itu memang tidak ada. Kalau secara khusus, tapi bi umumil lafzi, dengan umumnya dalil, dengan umumnya fadilah sholawat, dimanapun kita boleh membaca sholawat, bahkan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Tentu saja tidak ada ulama yang melarangnya. Apakah cuma Anda yang akan melarang? Ulama saja tidak melarang. Oke, saya buktikan. Simak penjelasan ulama tentang bolehnya membaca sholawat setelah sholat tarawih. Kepada Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari dan juga kepada ustadz-ustadz salafi yang lain yang selalu menuduh bahwa membaca sholawat di antara sholat tarawih setelah salam adalah bid'ah atau tidak ada contohnya dari Rasulullah yang sehingganya dikatakan bid'ah. Mari kita ikuti penjelasan dari seorang ulama, yaitu Syekh Zainuddin bin Muhammad Al-Idrus di dalam kitab Ittihaful Anam bi Ahkamis Syiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa massalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam baina raka'atit tarawih al-muqtadatu, sifat dari as-salatu ya, fi ba'dil buldani fahiya min jumlatil adhkaril mutaqaddimati wa hiya hasanatun wa matlubatun wa marghubun fiha alad dawami. Adapun membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara beberapa rakaat salat tarawih yang sudah biasa dilakukan di beberapa negara, maka termasuk dari jumlah beberapa zikir yang menjadi muqaddimah atau menjadi permulaan, yakni sholawat itu baik jika dijadikan awalan daripada doa atau penutup daripada doa. Membaca sholawat pada waktu itu wahia hasanatun wa matlubatun wa marghubun fiha alad dawami, termasuk amalan yang baik yang dianjurkan bahkan disunnahkan selama-lamanya alad dawami. Fawaliban mayusalli ala nabi thumma yu'aqibuha du'aun wa yakhtimu biha aydan ma'at thana'i ala Allah ta'ala wa hadha sabitun mujtama'un alaih wa huwa min asbabi ijabatid du'ai. Pada kebiasaannya, yakni secara tradisi, membaca sholawat kemudian diikuti dengan doa dan ditutup pula dengan sholawat serta pujian kepada Allah, dan tradisi ini tetap dan telah disepakati oleh para ulama, dan hal ini membaca sholawat itu adalah sebab-sebab diterimanya doa atau diijabahnya doa. Jadi sudah jelas berdasarkan ibarat ini, perlu diperhatikan kepada semua kalangan Salafi Wahabi dan juga saudara-saudara kami di golongan Aswaja. Berdasarkan ibarat ini, membaca sholawat atau zikir-zikir yang lain
setelah salam di antara sholat tarawih, hal ini adalah baik. Hukumnya disunnahkan, dianjurkan. Kenapa? Karena doa yang cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala doa itu dimulai dengan sholawat, ditutup dengan sholawat, dan disertai pujian kepada Allah. Ini menjadi ketetapan ulama, mujtama alaih, sudah disepakati oleh ulama bahwa doa yang disertai sholawat menjadi sebab cepatnya diijabah oleh Allah, cepatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada kaum aswaja, lanjutkan amaliyah itu, jangan merasa terganggu atau merasa terusik dengan pendapat ustadz-ustadz salafi wahabi yang tidak membolehkan membaca sholawat pada waktu salam setelah sholat tarawih. Mungkin ini dulu yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya baca, ibarat yang dapat saya baca. Sebenarnya masih ada pendapat-pendapat ulama yang lain, termasuk pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah. Namun karena waktu tidak memungkinkan, mungkin ada waktu yang lain. Kalau ada kesempatan, insya Allah saya akan baca juga. Oke, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.